Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Selanjutnya silahkan anak-anak absen di WA group. Ibu tunggu 15 menit dari sekarang nggih. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ada yang sudah tahu apa itu sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Sambil menyimak video ini, anak-anak silahkan membuka buku paketnya masing-masing ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya anak-anak. Yang pertama yaitu sujud syahwi. Apa sih sujud syahwi itu? Nah, sujud syahwi adalah sujud ketika kita lupa pada rokaat sholat atau gerakan-gerakan sholat. Kita itu lupa anak-anak, kemudian kita sujud syahwi ya. Nah, kapan sih dilakukannya sujud syahwi? Nah, ada yang mengatakan bahwa sujud syahwi itu boleh dilakukan sebelum sholat dan setelah sholat. Namun ada baiknya kita mengikuti anjuran Rasulullah, yaitu sebelum salam. Lalu apa sih Bu sebab-sebab kita melakukan sujud syahwi ini? Ada yang tahu? Nah, sebab-sebab kita melakukan sujud syahwi ini yaitu pertama, orang tersebut ragu-ragu atau lupa dalam rokaat sholatnya. Contohnya misalnya gini, aku tuh tadi sholat isya udah 4 rokaat atau baru 3 rokaat. Nah, seperti itu kita dianjurkan melakukan sujud syahwi. Kemudian karena ketinggalan kunut waktu subuh, itu juga dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi. Selain sebab 2 tadi, ada juga yaitu karena dia itu menambah rokaat atau menambah sujud. Contohnya gini, aku tadi udah sholat duhur 4 rakaat, tapi kok kayaknya masih kurang 1, ingatnya tuh 3, padahal udah 4. Terus akhirnya dia menambahi menjadi 1 rakaat lagi, akhirnya 5 rakaat kan. Nah, terus kemudian lebih baiknya lagi apabila dia melakukan sujud syahwi, karena ya tadi menambah rakaat tadi membuat dia ragu. Terus kemudian dia ketinggalan tasyahud pertama apabila sholat tersebut lebih dari 2 rakaat, itu juga dianjurkan untuk sujud syahwi. Sebab yang kelima yaitu apabila dia itu tertinggal sholawat Nabi pada tasyahud pertama, itu juga dianjurkan untuk sujud syahwi. Nah, lalu gimana sih Bu caranya melakukan sujud syahwi itu? Nah, anak-anak, karena tadi ada yang mengatakan sujud syahwi itu bisa dilakukan sebelum dan sesudah sholat, maka kita akan mempraktekkan keduanya nggih. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa hadis, sujud syahwi dilakukan 2 kali sujudan di akhir sholat, sebelum atau setelah sholat. Nah, ketika akan melakukan sujud itu disyariatkan untuk
mengucapkan takbir. Begitu pula ketika bangun dari sujud itu juga disyariatkan membaca takbir. Tata cara melakukan sujud syahwi yang pertama, contoh melakukan sujud syahwi sebelum salam itu dijelaskan oleh Abdullah bin Buhainah. Beliau mengatakan, beliau menyempurnakan sholatnya, kemudian sujud 2 kali. Nah, sujud syahwi ini dilakukan sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, tata cara melakukan sujud syahwi setelah salam. Menurut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imron, kemudian dia menambahi 1 kali rokaatnya yang kurang tadi, kemudian beliau salam. Setelah berakhirnya salam, beliau sujud 2 kali, sujud syahwi, kemudian salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan memaparkan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud bacaan. Maksudnya di sini adalah sujud 1 kali yang disunahkan untuk apabila ketika orang-orang itu mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah, apabila membaca dan mendengar ayat sajadah disunahkan untuk orang tersebut sujud tilawah. Biasanya di Al-Quran itu sudah ada contohnya. Ibu contohkan ya, sebentar. Nah, anak-anak, biasanya di Al-Quran itu sudah ada tandanya, tanda untuk ayat-ayat sajadah. Ini contohnya di surat As-Sajadah ayat 15, ini ada contohnya seperti ini. Nah, mungkin di setiap Al-Quran gambarnya beda-beda, tapi biasanya di setiap Al-Quran ada kok tulisannya. Kadang ada tulisannya begini, sujud sajadah. Kemudian ibu akan memaparkan syarat dan rukun sujud tilawah. Pertama kita akan membahas tentang syarat sujud tilawah pertama. Yang pertama yaitu suci dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, terus yang keempat masuk waktu sholat. Nah, selanjutnya rukun sujud tilawah itu ada niat, kemudian takbiratul ikhram, kemudian sujud, kemudian salam sesudah duduk. Nah, kemudian tata cara melakukan sujud tilawah itu yaitu dilakukan ketika seseorang itu sedang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, sujud ini cukup dilakukan sekali saja pada waktu sholat atau di luar waktu sholat. Kemudian kita akan membahas tentang sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Sujud syukur ialah sujud 1 kali sebagai ungkapan terima kasih atas nikmat atau hal menyenangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunahkannya melakukan sujud syukur ini ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Contohnya seperti orang tersebut mendapatkan pertolongan, orang tersebut memiliki keturunan. Nah, seperti itu contoh dari apabila kita akan melakukan sujud syukur. Kemudian selanjutnya ibu akan memaparkan tentang syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur sendiri ada 3. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, juga najis. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Rukun melakukan sujud syukur yang pertama yaitu membaca niat sujud syukur, kemudian membaca takbiratul ikhram ketika sujud, kemudian sujud 1 kali sebagaimana sujud dalam sholat, yang terakhir yaitu salam.
Nah, terus bagaimana sih Bu tata caranya melakukan sujud syukur? Adapun tata cara melakukan sujud syukur yang pertama yaitu harus suci dari hadas dan juga najis. Yang kedua, auratnya harus menutupi bagi laki-laki ya sesuai dengan aurat laki-laki, bagi yang perempuan juga harus sesuai dengan aurat perempuan. Kemudian menghadap kiblat. Lalu yang ketiga yaitu membaca niat, kemudian takbiratul ihram. Kemudian setelah itu sujud, lalu membaca doa sujud syukur, kemudian salam. Begitu anak-anak, mudah kan? Jadi apabila kita memiliki atau kita diberikan oleh Allah kenikmatan, kita harus bersyukur, paling tidak bersyukur. Kalau sempat ya disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, itu saja dari Ibu. Apabila banyak salah kata atau salah kurangnya penjelasan dari Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan anak-anak mengerjakan soal di buku paket tentang sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nanti dikumpulkan di WA group, dikumpulkan pribadi ke Ibu ya. Sekian dari Ibu. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.